balik lagi dengan kami Skipscape. Kali ini kami akan review film animasi yang sangat bagus. Film ini bernama The Boss Baby. Jadi nantinya film ini akan berfokus tentang masalah seorang bayi yang memiliki sifat seperti bos. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Tanpa berlama-lama, berikut alur cerita The Boss Baby. Di awal film diceritakan ada sebuah keluarga yang sangat menyayangi anaknya. Anak itu bernama Tim Templeton. Tim adalah anak yang manja yang super imajinatif. Di setiap harinya Tim sangat dimanjakan. Di saat menjelang tidur, orang tuanya berkata bahwa dirinya akan mempunyai adik. Setelah itu pun ia berpikir bagaimana seorang bayi datang. Lalu diperlihatkan tempat yang cukup aneh, yaitu tempat pembuatan bayi. Nah, di sini kita diperlihatkan ada bayi yang sedikit nakal. Anehnya, ia berpakaian seperti orang dewasa layaknya bos. Jadi pabrik pembuatan bayi ini sangat spesial, di mana perusahaan itu dikelola oleh para bayi. Keesokan harinya, Tim menghadapi bencana yang besar, yaitu datangnya seorang bayi ke rumahnya, dan ternyata bayi itu adalah adiknya kelak. Namun yang membuatnya penasaran adalah bayi itu memakai jas. Di sudut pandang orang tuanya, bayi itu sangatlah lucu. Akan tetapi menurut Tim bayi itu sangatlah aneh. Beberapa hari setelah bayi itu di rumahnya, orang tuanya lebih dekat dengan adiknya daripada Tim. Dengan adanya bayi itu, ia merasa sangat kecewa karena dirinya tidak dimanjakan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia pun memata-matai bayi itu. Dan ternyata, bayi itu bisa bicara. Selain itu, bayi tersebut juga memiliki sifat layaknya seorang pria dewasa. Lalu bayi itu menakut-nakuti Tim bahwa kasih sayang orang tuanya akan berpindah kepadanya. Kenapa begitu? Karena pada umumnya orang tua akan lebih menaruh kasih sayang kepada anak kecil dibandingkan dengan kakaknya. Biar lebih mudah, kita sebut saja bayi itu dengan sebutan Boss Baby. Mendengar perkataan dari Boss Baby, Tim mulai resah. Dan keesokan harinya ia mencoba mengungkap kebenaran dari Boss Baby tersebut kepada orang tuanya. Namun rencana itu gagal karena pada saat itu di rumah Tim kedatangan beberapa bayi. Ternyata bayi-bayi tersebut adalah teman dari Boss Baby. Selanjutnya, Boss Baby dan bayi lainnya melakukan rapat. Di dalam rapat itu dibahas tentang popularitas bayi menurun akibat ada anak anjing atau papi. Di sini terungkap bahwa bayi-bayi tersebut berasal dari perusahaan pencipta bayi yang bernama Baby Corp. Kedatangan dari Boss Baby ke sini bertujuan untuk memperbaiki penurunan popularitas tersebut. Kenapa ia datang ke rumah Tim? Karena orang tua Tim adalah salah satu pengembang dari perusahaan papi tersebut. Maka dari itu, Boss Baby mencoba untuk menggagalkan usaha dari perusahaan papi itu. Pada saat yang bersamaan, Tim berhasil merekam percakapan dari Boss Baby. Setelahnya, ia mencoba membuktikan kepada orang tuanya, namun Boss Baby dan bayi lainnya tidak membiarkan hal tersebut. Dan kita diperlihatkan kejadian yang luar biasa saat Boss Baby menghentikan Tim. Menariknya film ini terlihat dari dua sudut pandang, di mana dari sudut pandang anak-anak yang layaknya sebuah pengajaran yang hebat. Namun dalam sudut pandang orang tua Tim, mereka layaknya sedang bermain seperti anak kecil pada umumnya. Kejar-kejaran itu terus berlanjut sampai pada akhirnya kemarahan Tim pun memuncak dan ia pun hampir saja melempar Boss Baby. Akhirnya orang tuanya memarahinya lantaran Tim melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Kemudian Tim diberikan hukuman sampai ia bisa akur dengan adiknya. Akibat kejadian kemarin, Tim pun sangat sedih lantaran orang tuanya tidak memperdulikannya lagi. Di sela-sela kesedihannya, Boss Baby mencoba untuk menghiburnya. Karena di sini ia hanya untuk menyelesaikan misinya, bukan untuk merebut kasih sayang orang tua Tim.
Kemudian Boss Baby menjelaskan tujuannya sambil memberitahu bagaimana datangnya bayi ini. Untuk itu, Tim dan Boss Baby mengisap Dot bayi. Setelah itu, jiwa mereka pindah ke perusahaan bayi, tepatnya di Baby Corp, di mana Baby Boss menjelaskan tempat tersebut bahwa yang mengelola semua tempat ini adalah bayi. Sebetulnya semua bayi di sini bisa tumbuh menjadi orang dewasa, tetapi mereka mengatasinya dengan menggunakan formula bayi. Dengan formula bayi itu mereka bisa menjadi bayi tanpa tumbuh dewasa. Boss Baby mengungkapkan impiannya yang ingin menjadi seorang direktur dari Baby Corp. Ia bertujuan seperti itu karena terinspirasi dari Big Boss Baby kolosal yang sudah pensiun beberapa tahun lalu. Berikut masuk pada intinya, di mana sekarang populasi papi lebih besar daripada bayi. Maka dari itu, Baby Corp harus bergegas menghancurkan papi tersebut. Dan ternyata mereka hanya memiliki waktu 2 hari saja. Jika tidak, maka Baby Boss akan menjadi bayi yang tumbuh dewasa. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bekerja sama untuk mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Beberapa saat berlalu. Mereka mulai mencari tahu informasi tentang papi itu sambil terlihat akur di depan orang tuanya. Sampai tak sadar mereka pun kemudian akur sebenarnya. Keesokan harinya orang tuanya mengajak mereka berdua ke tempat kerjanya. Dan ternyata tempat itu adalah tujuan dari Tim dan Boss Baby. Sesampainya di sana mereka berpura-pura akur lagi untuk mencari informasi mengenai papi. Beberapa cara mereka lakukan dan akhirnya mereka berhasil masuk ke tempat informasi papi tersebut. Namun sayangnya itu adalah sebuah jebakan. Dan ternyata yang menjebak mereka adalah Big Boss Baby terdahulu, yaitu Baby kolosal, di mana ia melakukan hal tersebut karena balas dendam di saat dulu pada masa jayanya ia dibuang karena dirinya bertumbuh semakin tua. Lantaran ia terkena penyakit intoleransi laktosa atau tidak diperbolehkan meminum susu, tepatnya susu formula. Karena itu dia menjadi salah satu bayi dari keluarga franchise yang memiliki perusahaan anak anjing. Di sini terungkap bayi kolosal itu sekarang bernama franchise. Lalu ia membuat anjing yang tidak bisa tumbuh atau yang dinamakan Prevor Puppy. Namun rencananya pun belum berhasil karena ia belum mempunyai formula dari Baby Corp. Di saat yang sama pula, franchise mencuri formula dari Boss Baby. Dengan semua alat yang terpenuhi, akhirnya ia bisa meluncurkan papi kemudian hari. Bukan hanya itu saja, ia juga menyandra orang tua Tim. Namun di sini orang tuanya Tim tidak mengetahui kalau mereka sedang disandra. Sementara itu, Tim dan Baby Boss diawasi oleh anak buah dari franchise di rumahnya. Kemudian Tim dan Baby Boss merencanakan sesuatu untuk bisa lepas dari pengawas tersebut. Namun sayangnya orang tuanya sudah tiba di bandara. Mengetahui hal tersebut, Tim dan Baby Boss menggunakan cara agar terlepas dari pengawas tersebut. Sampai akhirnya mereka sampai di bandara. Akan tetapi orang tua mereka sudah sampai di dalam pesawat, jadi usaha mereka pun sia-sia. Namun secara kebetulan juga ada sekumpulan Elvis yang sedang menuju pesawat, dan kemudian mereka melakukan penyamaran sebagai Elvis agar bisa ke tempat orang tua mereka. Saat di perjalanan, keakraban mereka pun mulai terlihat, sampai-sampai mereka tersadar bahwa saling memahami layaknya adik dan kakak. Beberapa saat berlalu, akhirnya mereka tiba di sana. Namun sayangnya franchise mengetahuinya. Kemudian ia mengurung orang tua mereka di dalam box yang mana telah terkunci. Selain itu, perusahaan papi akan segera diluncurkan. Untuk menghentikannya, mereka harus bertarung melawan franchise. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menghentikannya. Namun roket tersebut masih hidup. Kemudian Tim meminta Baby Boss menarik pintu roket agar Prevor Puppy keluar, sementara Baby Boss kehilangan akalnya dan menjadi bayi normal. Namun di sini Tim berhasil mengatasinya dengan menyanyikan lagu kesayangannya. Dan setelah itu mereka juga berhasil mengeluarkan orang tua Tim dan diakhiri dengan pelukan hangat.
Keesokan harinya, Bos Baby bersiap-siap pergi dari rumah Tim lantaran ia sudah dipromosikan menjadi Big Boss di Baby Corp. Di sini diperlihatkan perbincangan antara mereka. Jadi di sini mereka dapatkan apa yang mereka inginkan sebelumnya, di mana Tim ingin mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya, sementara Baby Boss ingin menjadi direktur utama dari Baby Corp. Namun sayangnya mereka merasa sedih berpisah satu sama lain, karena sebelumnya mereka sudah akrab dan layaknya adik dan kakak. Setelah tiba di rumah, orang tuanya dicuci otak agar tidak teringat pada Bos Baby. Kemudian Tim pun hidup tanpa gangguan lagi dari Bos Baby. Sementara Bos Baby telah menjadi direktur seperti yang telah diinginkannya di awal. Suatu hari, masing-masing mereka mulai rindu. Saat setelah Tim mengirim surat kepadanya, Bos Baby pun memutuskan untuk membuang jabatan tersebut demi bisa kembali ke keluarga Tim. Film ini diakhiri ketika Tim dan Bos Baby menjalani kehidupan layaknya adik dan kakak. Selain itu, kita juga diperlihatkan bahwa Tim sudah mempunyai anak, di mana anak dari Tim memakai baju seperti Bos. Apakah mungkin nasib anak-anak dari Tim seperti Baby Boss? Simak kelanjutannya di season berikutnya. Itu adalah alur cerita film dari The Boss Baby Season 1. Film ini memberikan sajian yang sangat menarik. Pada film ini kita bisa melihat dua sudut pandang dari imajinasi anak dan orang tua. Yang paling utama, film ini menyuguhkan nilai moral yang sangat baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Leslie? We could share. We are on schedule to relive. What? You let go. Boss Baby do. Fix this. The board of directors. Now, ladies, gotta go back. I can't. Baby. And those in coach, please.